Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat-sahabatku tercinta, jamaah uripe Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam kepahaman, senantiasa di dalam kekuasaan dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di pagi yang indah ini berlokasi di kampung halaman kami, yakni di Kota Pasuruan, Pelabuhan, Jawa Timur, marilah kita kemahkan bersama-sama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam ruh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Kali ini tema dengan berjudul Ternyata agama yang ada di dunia ini ternyata agama yang sesat. Apapun nama-nama agamanya di dunia ini, agama yang sesat, yakni agamanya hawa nafsu. Iblis dan setan telah memetak-metak hati manusia dengan memasuki agama-agama yang ada di dunia ini, dengan tujuan masuk di dalam nama-nama agama yang ada di dunia ini. Tujuannya hanyalah untuk masuk di dalam agamanya Tuhan, masuk di dalam agama akhirat. Jadi seluruh manusia bila di dalam hatinya masih berpegang teguh dengan agama-agama lahiriahnya, dengan agama-agama badaniyahnya dan golongan-golongan agama yang ada di dunia ini, masih berpegang teguh di dalamnya, sementara hatinya masih ingkar kepada Tuhan yang telah menciptakannya, sementara hatinya kufur kepada Tuhan yang telah menciptakannya, sementara hatinya menyerupai Tuhan di dalam hatinya, maka semua itu masih agama-agama yang sesat di sisi Allah. Akan tetapi
bagi iblis dan setan, bagi hawa nafsu, itu memang agama-agama yang terbaik, agama-agama yang termulia. Jari karepe dewe, kata hawa nafsunya sendiri. Apapun agama yang aku peluk, seumpama Islam terbaik dari agama-agama yang lain di dunia ini. Katanya orang Nasrani terbaik dari agama-agama yang ada di dunia ini. Kata orang Yahudi, agama Yahudi terbaik dari agama-agama yang di dunia ini. Kata orang Buddha agama terbaik dari agama-agama yang ada di dunia ini, dan sebagainya. Ini kan agama nafsi dan agamanya hawa nafsu. Bila manusianya tidak mau berakhir kembali kepada agama Tuhannya. Jadi percumalah kita membela-bela agamanya iblis dan setan di dalam hati kita, sementara hati kita mengesampingkan jauh agama Tuhan yang telah menciptakan semua agama. Sementara kita mengesampingkan Tuhan yang menciptakan seluruh manusia semua, ia hanya agama nafsiyah, agama yang menyesatkan tiap-tiap diri manusianya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi agama yang benar di sisi Allah itu agama yang bagaimana? Agama yang benar di sisi Allah itu adalah, mohon kita buka di dalam surat Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Yang artinya kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang maha mulia, maha bijaksana. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Berarti bila kita mempersembahkan kepada Allah dengan tulus ikhlas, itulah agama Allah. Apa maknanya? Kita kembalikan hidup dan badan ini kepada Allah. Kita kembalikan ilmu dan amal-amal yang selama ini kita lakukan kepada Allah. Kita kembalikan seluruh aktivitas tubuh, aktivitas rasa di dalam hati kita kepada Allah. Itulah yang dimaksud agama Allah. Pasrahnya kembali manusia kepada asal usulnya, yakni dari tiada menjadi tiada lagi, dari goib maka menjadi goib lagi, dari tak wujud maka menjadi tak wujud lagi, dari mati kembali kepada kematiannya, dari yang goib kembali kepada goib. Jadi sebenarnya yang goib itu Tuhan apa manusia? Bila Tuhannya goib, maka bagaimana mungkin yang goib, yang tak ada bisa menciptakan yang ada? Bila Allah goib, bagaimana mungkin bisa mewujudkan segala sesuatu termasuk mewujudkan diri kita? Itulah salah pengertian, salah pahamnya manusia di dalam beragama selama ini.
Jadi manusia memasuki agama-agama di dunia bukannya tambah pasrah, bukannya tambah pulang, tapi malah tambah maksiat, tapi malah tambah ingkar, tapi malah tambah kufur, tapi malah tambah menyerupai Tuhannya di dalam syariat-syariatnya. Menyerupai Tuhannya di dalam amal-amal ibadahnya, menyerupai Tuhannya di dalam kehidupan ini. Padahal Allah Sang Maha Pencipta telah berfirman, Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat dan ibadahku, sesungguhnya hidup dan matiku, semuanya hanyalah milik Rabbul Alamin. Berarti siapakah yang paling wujud? Sholat dan ibadah itukah yang paling wujud? Hidup dan mati itukah yang paling wujud? Daripada yang menciptakan kesemuanya itu. Inilah yang dimaksud selama ini kita mengikuti agama-agama iblis dan setan supaya mereka bisa dengan mudahnya mengadu domba pemeluk agama itu dengan agama-agama yang lain. Akan tetapi siapapun kamu, siapapun Anda, siapapun kita, dan apapun nama-nama agama yang kita peluk, bila di dalam hati kita sudah mau menyempurnakan agama-agama yang kita peluk, yakni kembali kepada Sang Pencipta agama dan Sang Pencipta diri manusia kita, maka ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman itu? Seluruh manusia yang mengakui di dalam hatinya bahwa dirinya hanyalah makhluk, bahwa dirinya hanyalah ciptaan, bahwa dirinya hanyalah manusia yang diciptakan Tuhan. Maka kembalilah, sempurnakanlah keberadaanmu di dalam keberadaan Tuhanmu. Bila diri Allah yang wujud, maka nyahlah, maka hancurlah dirimu di hatimu. Maka itulah yang dimaksud la ilaha illallah. Itulah agama Allah. Bila tiada Tuhan selain Tuhan yang menciptakan diri tiap-tiap manusia, itulah yang dimaksud agama akhirat. Ketika dirimu berani mengakhirkan dirimu di hatimu, ketika dirimu berani membeli kebahagiaan di sisi Tuhanmu, ketika dirimu berani berkorban demi berjalan menuju Tuhanmu, maka itulah yang dimaksud agama Allah. Kembalinya hamba kepada Tuhannya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ketika hati hamba kembali kepada Tuhannya, itulah yang dimaksud manusia berbondong-bondong memasuki agama Tuhannya, yakni apa? Mati keberadaan kewujudan diri manusianya, mati keberadaan kehidupan diri manusianya, mati keberadaan kekuasaan diri manusianya, mati bisanya sholat manusianya, mati bisanya ibadah diri manusianya, mati bisanya sholawatan, zikiran diri manusianya di hatinya. Kenapa? Karena semua sudah lillahi ta'ala,
pulang kepada Allah sebagai penguasa diri manusianya, pulang kepada Allah sebagai penjaga diri manusianya, pulang kepada Allah sebagai pemelihara diri manusianya, pulang kepada Allah sebagai yang mencukupi seluruh kebutuhan manusianya. Itulah yang disebut agama Allah. Namun sebaliknya, bila kita berpulang kepada hawa nafsu kita dengan apa yang kita lakukan, kita pulang kepada hawa nafsu kita dengan ilmu-ilmu kita, kita pulang kepada hawa nafsu kita dengan amal-amal kita, dengan kita bangga, dengan kita merasa mulia dengan apa yang kita peluk, kita merasa bangga dan mulia dengan apa yang kita kerjakan, berarti pulangnya kepada iblis dan setan. Apapun agama kita, itulah yang dimaksud. Seluruh agama di dunia ini adalah agama yang sesat tanpa pulang kepada agama Allah. Jadi Allah tidak memandang agama-agama nama apapun agamamu. Allah tidak memandang rupa dan hartamu. Allah tidak memandang ilmu-ilmu dan amalmu. Allah tidak memandang nasab-nasab kemuliaanmu di sisi manusia. Percuma bila yang ada di dalam hatimu hanya dirimu, semuanya najis, semuanya kotor di dalam kehidupanmu. Solatmu kotor, persembahanmu kotor, kebaikanmu kotor. Apa yang engkau bangga-banggakan ternyata najis dan kotor. Ibaratkan berada di dalam jahanam yang mengkonsumsi darah dan nanah saja. Akan tetapi Allah hanya memandang hatimu. Bila di dalam hatimu yang ada hanya Allah, itulah surga, itulah kesucian sebuah kehidupan, kesucian sebuah agama, kesucian sebuah jalan kembali kepada Sang Pencipta. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan ayatnya, marilah kita berlatih barang sejenak 3 menit untuk menyepi-nyepikan diri, untuk mentiada-tiadakan diri, untuk menggoib-goibkan diri, untuk sunyi-sunyikan diri, memalam-malamkan diri di hati kita supaya hancur lebur, supaya kiamat keberadaan hidup dan badan kita, maka akan nampak, maka akan nyata keberadaan la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai, silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Mari kita lanjutkan buka di dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ala lillahi
dinul khalis walladzina اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب kafar, yang artinya ingatlah hanya milik Allah agama yang murni dari syirik, dan orang-orang yang mengambil perlindungan selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dan dengan sedekat-dekatnya. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang-orang yang sangat ingkar. Jadi masing-masing diri kita sudah tahu kita ini diberi petunjuk apa tidak oleh Allah. Bila di dalam hati kita senang, suka, bahagia dengan kajian-kajian hakikat dan makrifat, itu tandanya kita diberi hidayah, diberi petunjuk kepada jalan-jalan agama Allah. Akan tetapi bila hati kita masih ingkar kepada Allah, bila hati kita masih syirik kepada Allah, bila di dalam hati kita masih menonjol kewujudan kekuasaan hidup dan badan manusianya, maka itulah jalan-jalan orang yang disesatkan oleh Allah. Jadi bagi kita, terutama khususnya diri saya dan para sahabat-sahabat yang sudah berbaiat, tenangkanlah diri Anda karena Anda sudah berada di wilayah ilahiyah, sudah berada di wilayah alam baka, sudah berada di alam baka yang ditakuti oleh seluruh manusia. Siapa manusianya yang tidak takut mati? Siapa manusianya yang tidak takut pindah dari alam fana, alam yang rusak di dunia ini, pindah ke alam baka? Karena alam baka bagi hawa nafsu, karena alam baka bagi iblis dan setan itu menakutkan. Kenapa? Karena iblis dan setan takut bila orang-orang yang telah disesatkannya kembali kepada Tuhannya. Iblis dan setan takut bila hamba-hamba yang sudah dijerumuskan ke dalam api neraka, ke dalam jahanam, yang sudah kumpul lama dengan iblis dan setan takut bila manusianya kembali pulang kepada Tuhannya. Maka dari itu menakutkan sekali alam baka ini. Maka dari itu sangat menakutkan sekali kematian ini bagi hawa nafsu. Bila hawa nafsu masih menjadi raja, yang paling ditakuti di dalam hatinya yakni kematian. Bila disebut kata kematian, bergetarlah arasnya, bergetarlah jiwanya, bergetarlah rohnya, bergetarlah nyawanya, dan bergetarlah hatinya. Bila mendengar kata-kata baiat harus mati, maka ia jauh-jauh meninggalkan kematian, karena diri manusianya sesungguhnya tak mau tidak jadi Tuhan lagi. Karena hawa nafsu maunya hidup terus. Karena hawa nafsu maunya hidup selama-lamanya. Bahkan orang-orang yang sudah kembali kepada Allah, bahkan orang-orang yang sudah meninggal,
di dalam kuburan tidak rela dan tidak ridho bila mereka sudah meninggal. Tidak rela dan tidak ridho bila mereka sudah kembali kepada Allah. Apa buktinya? Anggapan kita selama ini di dalam kubur masih dihidupkan kembali, di dalam kubur masih disiksa, di dalam kubur didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir. Itulah bukti tanda bahwa manusia tidak rela mati demi Tuhannya. Manusia tidak rela kapanpun manusia dikatakan mati. Kenapa? Karena manusia masih menerima ujian, masih menerima nikmat dan sengsara di dalam kuburan. Logikanya begini, bila manusia yang ada di kuburan dihidupkan kembali, marilah kita berlomba dengan mungkar dan nakir untuk menyelamatkan saudara kita yang baru mati. Kita gali lagi kuburannya agar mereka hidup lagi dan berkumpul dengan kita lagi di dunia. Bila memang dihidupkan lagi. Tapi toh nyatanya di dunia ini tak ada ceritanya manusia yang sudah mati kembali ke dunia. Jadi kadang ada orang yang mati pulang kembali ke rumah, itu kan mati siri, maknanya belum mati total jenderal. Masih berada di alam mukasyafah. Di dalamnya ia ditunjukkan apa yang sudah dilakukannya, yakni di dalam alam imajinasi. Jadi sesungguhnya alam yang di dalam kuburan-kuburan dohir itu bagaimana rasanya? Ya seperti rasanya ketika kita belum ada di dunia ini. Awal goib ya kembali goib. Awal tiada ya kembali kepada ketiadaan. Awal mati ya kembali kepada mati. Apa rasanya mati? Ya raono rasane. Tak ada rasanya. Yang ada hanya la ilaha illallah. Rasanya sang dalang sendiri. Rasanya uripe Allah dewe. Manusianya di mana? Meneng wae. Manusianya di mana? Enjoy wae bagi orang-orang yang sudah berbaiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan ayatnya Az-Zumar yang keempat. Lau arada Allahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Subhanahu huwa Allahul wahidul qahhar. Yang artinya sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci dia, dialah Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa. Ada di dalam suatu agama yang menganggap Rasulnya sebagai anak Tuhan. Anda bisa menerka sendiri. Anak Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan punya anak? Berarti Allah Tuhan tidak suci. Kenapa? Karena menyerupai makhluk. Karena menjadi ayah, karena menjadi orang tua, berarti kan sahabat dengan makhluk. Berarti agamanya masih agama dunia. Agama yang menyesatkan hati manusianya. Karena apa? Karena manusianya di dalam hatinya lebih nyata, lebih gamblang, lebih wujud, lebih hidup daripada Tuhannya. Maka dari itu diserupakanlah Tuhan dengan manusianya. Akan tetapi yang dimaksud anak Tuhan itu bagaimana menurut yang sebenar-benarnya? Yang dimaksud anak Tuhan itu yakni Rasul-Rasulnya Allah. Karena salah pahamnya, karena sangat mencintai
nabi-nabinya sehingga mendewa-dewakan nabinya bak seperti anak Tuhan. Sama halnya di dalam Islam mendewa-dewakan jasadiahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi Isa, sedangkan Nabi Muhammad di saat hidupnya pernah berkata, wahai sahabat-sahabatku, jangan kau dewa-dewakan aku. Jangan kau mulia-muliakan aku. Aku hanya manusia biasa seperti kalian. Maka dewakanlah Tuhanku dan Tuhanmu. Maknanya dewakanlah, sembahlah hidup yang menghidupi aku dan hidup yang menghidupi dirimu. Karena itulah Tuhan yang esa, Tuhan yang hidup sendirian, Tuhan yang menghidupi seluruh alam semesta. Nah, para nabi dan rasul sudah berpesan demikian, kok kita masih mendewa-dewakan, memulia-muliakan jasad-jasad yang wafat. Kita semua luput mendewa-dewakan, kita semua luput mempertuhankan hidup yang menghidupi kita sejak dari tanah sampai setua ini. Kita tinggalkan demi agama-agama yang sesat. Itulah kita selama ini, termasuk saya. Semua manusia pasti mengalami ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Maknanya kematian di sisi Allah bukan kematian matinya jasad, akan tetapi yang dimaksud Allah adalah matinya nyawa, matinya jiwa, matinya hati, matinya roh, matinya kehidupannya. Kenapa? Karena manusianya tidak sadar bahwa manusianya adalah ciptaan. Kematian manusianya yang tidak sadar bahwa manusianya hanyalah diperankan. Mati hatinya manusia yang tidak sadar bahwa manusia itu hanyalah rahasianya hidup, rahasianya Tuhan. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu adalah sebuah rahasia dan akulah yang merahasiai manusia ini, yang manusia tidak sadar. Akhirnya mati jiwanya, mati akalnya, mati kehidupannya. Akhirnya ia tenggelam di dalam agama-agama hawa nafsunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita akhiri dahulu pertemuan kita di pagi yang indah ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.